Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Hari ini kita lanjutkan guys, meramaikan pedagang kecil. Sekali lagi terima kasih buat orang Malaysia yang telah mempercayai saya menitipkan uangnya untuk bersedekah membantu pedagang-pedagang kecil. Semoga ini menjadi inspirasi dan dimudahkan rezekinya untuk yang sudah memberi. Kita pilih lokasi pesantren karena biar mudah menyalurkan makanannya. Sehingga makanan tidak terbuang percuma. Dan bukan hanya pedagang yang terbantu. Anak-anak pesantren juga ikut senang. Untuk hari ini ada 4 pedagang, total uang yang terpakai 460.000. Dan seperti biasa, kita akan lanjut ke pedagang-pedagang lain. Perlu diingatkan lagi, saya hanya orang biasa. Saya hanya mencoba menyampaikan kebaikan orang lain. Ada ucapan terima kasih juga dari anak-anak pesantren. Katanya semoga dimudahkan rezekinya dan semoga berkah. Amin, 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 amin. Mana batu? Tak henti-henti memang orang Malaysia ini membuat kebaikan ke saudara-saudara kita, saudara-saudara kami yang ada di Indonesia. Sekali lagi kami menyambung tadi dari Abang Sigit Sugiana. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat saudara-saudara kita yang ada di Malaysia. Terima kasih buat semuanya telah membantu, telah memberikan ini semua. Mudah-mudahan Allah yang membalas kalian semuanya. Terima kasih. Ini bentuk kepedulian mereka untuk saudara-saudara kami yang ada di sini. Terima kasih. Betul kata abang tadi, sangat terbantu. Ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat diri kita sendiri dan untuk semuanya agar terus menjadi orang baik. Kita lanjut guys. Ada satu lelaki, dia cakap macam ni, kenapa 90% perempuan Indonesia suka lelaki Bangladesh. Lepas tu si Suharno ni stage video tu, Suharno cakap lelaki Bangladesh ni setia, pengertian, royal, tanggung jawab, baik. Suharno kau ni tak tahu apa-apa ni Suharno. Kalau kau cakap Bangladesh tu baik, di Malaysia ni banyak kes tahu kejadian perempuan-perempuan Indonesia tu Kalau kau cakap tanggung jawab, banyak tu perempuan-perempuan Indonesia bawa anak Bangladesh balik ke Indonesia, Bangladesh tu balik ke negara dia. Tanggung jawab apa tu? Di Malaysia ni dulu ada kes perempuan Indonesia metong mati tahu di hotel budget dengan Bangladesh. Lain kali Suharno kau cari tahu dulu kebenaran kenapa perempuan Indonesia ni suka dengan Bangladesh. Salah satu alasan Suharno sebab nak duit je. Faham? Betul kata kakak tuh. Sebab nak duit je. Betul. Saya dah beberapa kali bahas tentang masalah ini. Bahkan awal-awal saya viral dulu di TikTok itu karena buat video tentang masalah Bangladesh dan perempuan Indonesia itu. Jadi saya daripada dulu dah. Kenapa? Bukan saya benci dengan Bangladeshnya, bukan. Saya tak benci dengan siapa-siapa. Saya tak pernah benci dengan siapa-siapa. Cuma saya itu mengingatkan, saya tak suka dengan kelakuan-kelakuan mereka. Karena bagi saya mereka ini mempermainkan agama, mempermainkan pernikahan, itu yang tak saya suka. Kalau masalah baik semua orang ada yang baik, ada yang jahat. Itu udah biasa lah. Udah biasa. Setiap manusia itu udah biasa lah. Kadang diri kita sendiri pun semalam jahat, bisa jadi hari ini itu baik. Jadi kalau dibilang dia betul kata kakak tadi, berapa ribu manusia perempuan Indonesia
yang balik ke Indonesia itu bawa anaknya Bangladesh. Mohon maaf. Bangladeshnya kemana? Pulang, balik kampung. Balik kampung. Balik itu saja. Begitu saja. Banyak juga yang tak punya anak. Nikah. Ya udah waktu mereka nak balik, balik satu-satu. Balik ke kampungnya masing-masing. Hanya mungkin ada di antara 1000, mungkin ada 5 orang atau 4, mungkin ada 5 orang yang ikut suaminya, ikut istrinya. Itu mungkin di antara 1000 ada 5 orang. Bayangkan. Di antara 1000 cuma 5 orang. Ya, gue bingung juga sih Soeharno nih sebenarnya ada di mana. Kok sok tahu gitu. Sok tahu tentang Malaysia, sok tahu tentang orang-orang kita yang ada di sana. Kita lanjut guys. Apakah fasilitas Ini dia, pendidikan guys. di sini Apa ini? udah jauh lebih baik? Terakhir ke sini gua kan di mana? Di menyoroti Aceh nih, di soal Aceh. fasilitas belajar buat anak-anak di sini. Sekarang kita lihat Oke, ya, oke. fasilitas pendidikannya sekarang udah lebih baik atau sama aja atau lebih buruk? Oke, gue bakal liatin bangunan sekolah SD yang jadi penyelamat desa ini karena dia waktu banjir terjadi dia jadi benteng yang menghalau lumpur ataupun kayu-kayu dari yang terbawa banjir masuk ke desa ini. Kalau nggak ada bangunan SD itu, desa ini akan hanyut total, akan rusak total. Lihat deh kondisi sekolahnya. Sekarang udah bener-bener rusak. Setengahnya berisi pasir yang kebawa banjir. Nah, bulan Maret 2026 kemarin, gue datang ke sini Terus untuk anak-anak nyaluran sekolah kemana bantuan sekaligus pengen ngeliat nih kondisi sarana pendidikan di sini. Kemarin tenda itu adanya di sana. Sekarang dipindahin ke situ karena tenda yang satunya lagi yang warna orange di belakang situ itu rusak total Oke. ketika ada hujan. Jadi untuk menjawab pertanyaan gue di awal, apakah fasilitas pendidikan di sini udah jauh lebih baik? Jawabannya lebih buruk. Jadi sekarang anak-anak belajar di satu tenda aja, yang bisa dilihat di belakang lagi pada sekolah. Bulan Maret kemarin kami masih bisa melakukan aktivitas di sini dari mulai main sama anak-anak, meronce, mendongeng. Sekarang udah sama sekali nggak bisa dipakai, udah ambruk total. Jadi sekarang semua kegiatan belajar mengajar cuma ada di tenda putih dari Kemendikdasmen itu. Gimana guys? Gimana? Yang katanya nggak nyampe 2 bulan, ada yang bilang nggak nyampe 3 bulan, presiden dan menterinya. Gimana? Silahkan tulis di kolom komentar guys. Ini kan banyak nih orang-orangnya Pak Prabowo nih. Gimana tanggapannya? Alasan apa lagi nih yang akan dilontarkan oleh mereka ini? Coba. Tulis di kolom komentar guys. Gimana pendidikannya? Benar kata gue guys. Kalau nggak ada influencer macam ini, TikToker baik itu YouTuber yang datang ke Aceh, mungkin kita tidak akan tahu. Karena TV-TV di Indonesia itu tidak pernah memberitakan tentang masalah Aceh sekarang. Jadi kita tetap tidak tahu apa yang terjadi sekarang, apakah lebih baik, apakah lebih buruk, kita betul-betul tidak tahu. Karena adanya influencer inilah yang datang ke sana, kita jadi tahu. Bahkan kita itu lebih banyak tahu dari orang-orang Malaysia yang datang ke sana. Keadaan saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Gimana? Gue tuh jadi curiga apakah ini memang betul-betul karena apa ya, mau dirahasiakan atau apa. Gue juga bingung gitu, karena nggak ada berita di sini. Sibuk memberitakan pocong, sibuk memberitakan apa, begal. Kita lanjut guys. Kita semua pernah Ini apa melakukan ini? kesalahan. Memilih Kesalahan pemimpin apa? bodoh adalah kesalahan. Tapi membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan. Jadi kapan kita hentikan Prabowo Gibran? Sejak Prabowo Gibran terpilih, rasanya kita sudah tidak lagi punya harapan pada reformasi. Karena sejak Prabowo Gibran terpilih, sejatinya reformasi telah mati. Dan jangan pernah kita mungkin berharap, mana mungkin kita berharap, akan ada penegakan hukum atas pelanggar HAM ketika yang pertama akan dipanggil oleh penegak HAM adalah presiden kita hari ini. Jadi kita berhadapan pada situasi di mana kemampatan dan
harapan itu tidak bisa ada lagi. Jadi kemampatan terjadi, harapan tak ada lagi. Ini Tio nih, naikin 1 oktav analisismu. Ngapain Gibran, Jokowi? Kita udah tahu itu. Kita naikkan 1 oktav. Oke. Mari kita pandang ke depan. Apa yang mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Situasi hari ini, tadi sudah disebutkan, ada pertemuan antara krisis politik dengan krisis ekonomi. Krisis politik itu ditandai dengan pemilu tidak demokratis, lembaga negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sekaligus ketidakpercayaan publik pada pengelola negara. Dan itu semua sudah terjadi. Kita menunggu satu hal untuk sampai pada puncaknya, yaitu krisis ekonomi. Kita sudah rasakan bahwa krisis ekonomi sudah masuk pada fase takbiratul ihram. Sudah masuk pada rakaat pertama. Ditandai dengan dolar yang naik, yang tidak dipahami oleh negara, pengelola negara, bahwa itu adalah tanda-tanda betapa gagalnya ia dalam mengelola ekonomi kita. Prabowo boleh bangga. Negara itu memahaminya kalau uang kita dolar naik dan uang kita itu rendah, katanya itu menguntungkan untuk kita. Itulah kenapa Pak Prabowo itu sebagai Presiden Republik Indonesia sampai sekarang itu nggak melakukan apa-apa, karena bagi mereka itu uang rendah itu menguntungkan bagi mereka. Entah menguntungkan mereka siapa nggak tahu, entah itu pejabatnya atau siapanya nggak tahu juga. Setahu saya, negara mana yang merasa diuntungkan dengan mata uangnya yang rendah? Hanya Indonesia. Presiden lagi yang ngomong. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih buat semuanya yang udah support saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, salawat.